Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Ini ya, jadi ini cuacanya itu cukup dingin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bekerja di luar itu ya. Jadi kalau siang itu ya jangan minum dingin ya, jangan minum dingin. Akan tetapi jangan minum teh hangat gitu ya. Jadi cukup berat ya mungkin ya kalau penderita sinusitis ya. Sinusitis itu pantangannya itu banyak ya. Jadi tapi pantangan utamanya itu ada 3, debu, dingin dan juga asap ya. Jadi jangan minum dingin, jangan makan minum dingin ya. Nah terus kemudian kalau teh hangat, jadi ketika saya menderita sinusitis ya, sinusitis kan pantangannya itu jangan minum dingin ya, dan harus minum air hangat ya. Minum yang hangat-hangat itu dulu itu saya mengkonsumsi rutin teh hangat ya. Akan tetapi yang terjadi malah sinusitis saya tuh tambah parah itu. Jadi ketika saya buang ingus itu seperti ada endapan-endapan teh ya, dan ternyata memang berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang lain, memang teh ini memang tidak cocok untuk penderita sinusitis. Teh hangat ini tidak cocok untuk penderita sinusitis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sinusitis kok tidak kunjung sembuh ya, ya mungkin teman-teman pernah mengonsumsi teh ya, teh hangat ya utamanya. Jadi jangan minum teh hangat ya pada saat kita masih sinusitis atau pilek gitu ya. Karena residu teh ini bisa membuat pilek kita atau sinus kita itu semakin parah itu. Saya pernah membuat videonya ya. Jadi teh juga mengandung kafein ya. Jadi sinusitis itu ya harus hindari kafein ya. Kopi, teh itu harus dihindari dulu gitu ya. Itu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan hangat ya air putih hangat saja cukup gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian ini saya akan membahas mengenai rokok dan sinusitis ya. Ini ya musuh terberat sinusitis ya. Ya terutama teman-teman ya, kalau rokok itu mungkin di luar sana itu sudah wajar, yang wajar terutama bagi teman-teman yang bekerja lapangan ya, bekerja yang di luaran gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak merokok itu ya mungkin rasanya itu tidak semangat untuk beraktivitas ya, seperti ada yang kurang gitu ya. Habis istirahat, habis makan siang gitu, kalau tidak merokok itu ya rasanya ya tidak ada tenaga gitu ya. Akan tetapi yang perlu pahami bahwa kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis ya, stoplah merokok dan hindari asap rokok gitu ya. Pokoknya jangan terkena asap rokok, dan diri kita itu jangan merokok gitu ya. Karena bagaimanapun tuh sembuh dari sinusitis itu adalah segalanya itu. Tubuh sehat itu adalah segalanya itu ya. Diri sehat itu segalanya itu. Karena apa? Karena sinusitis kalau misalkan tidak ditangani dengan baik ya, itu akan bisa menyebabkan komplikasi kepada penyakit-penyakit yang lain yang lebih berbahaya dan yang lebih kronis ya. Salah satunya adalah meningitis ya. Jadi ada ya, sampai di grup sinusitis itu ada teman yang sudah sampai ke meningitis ya. Meningitis atau abses otak ya. Jadi sangat-sangat berbahaya itu ya. Jadi teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis sudah kronis ya, tolong untuk tidak menyepelekan ini gitu ya. Jadi jangan melawan fakta-fakta yang sudah ada itu. Jadi hindari debu, dingin dan juga asap ya. Jangan merokok itu ya. Pokoknya itu jangan merokok itu ya. Cuci hidung rutin setiap malam sebelum tidur itu. Karena sinusitis itu penyakit yang sangat susah sembuh. Bahkan teman-teman yang sudah operasi itu 2-3 kali itu juga tidak menjamin kesembuhan, masih tetap bisa kambuh lagi ya. Jadi teman-teman ya pokoknya pola hidup sehat ya. Sebenarnya gampang sih untuk sembuh dari sinusitis ya, kalau misalkan teman-teman itu disiplin ya. Cukup rutin cuci hidung malam sebelum tidur ya. Pokoknya tidak makan minum dingin ya, jangan merokok ya. Pokoknya pakai masker ketika keluar rumah gitu. Ya itu ya. Jadi jangan merokok ya, jangan terkena asap rokok ya. Pokoknya pola hidup sehat ya, jogging rutin setiap pagi ya sebelum
berangkat kerja itu diusahakan untuk jogging ya. Jadi disiplin ya. Sama seperti saya dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis itu ya, pokoknya jam 6 itu ya saya sudah lakukan lari di tempat 10 menit saja cukup gitu ya. Itu ya, tetap semangat teman-teman ya, tetap disiplin itu ya. Jadi belajar dari teman-teman yang lain yang sudah sembuh gitu ya. Semoga teman-teman juga segera sembuh. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.